Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Muhammad Firdaus, SPMSI. Perkenalkan, nama saya Linta Oren Rahaliza dari Departemen Ilmu Ekonomi Angkatan 60. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Ketidakstabilan Pasokan BBM terhadap Tekanan Harga Transportasi dan Disparitas Inflasi Antar Daerah. Topik ini saya angkat karena fenomena ketidakstabilan energi saat ini tidak hanya berdampak pada kenaikan harga, tetapi juga berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Lebih jelasnya akan saya jelaskan di latar belakang saya. BBM atau bahan bakar minyak merupakan salah satu sumber energi yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak mentah atau crude oil. Saat ini, BBM telah menjadi kebutuhan yang sangat penting, baik untuk rumah tangga, sektor industri, maupun terutama dalam sektor transportasi. Menurut Noe Vendri dan Wahyudi tahun 2022, Indonesia sendiri merupakan negara penghasil minyak mentah dengan total produksi mencapai 1.312.331 terajoule pada tahun 2023. Namun, produksi tersebut mengalami penurunan sekitar 56% sejak tahun 2000. Meskipun Indonesia masih berada pada peringkat ketiga di Asia Pasifik dan peringkat ke-26 di dunia menurut IEA tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks di mana sebagai negara produsen, Indonesia justru masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan energi domestik. Data menunjukkan bahwa produksi minyak Indonesia itu menurun signifikan sejak tahun 2000 yang dapat dilihat pada gambar grafik kedua, mohon maaf, pada gambar grafik yang pertama, sementara kebutuhan energi itu terus meningkat. Dapat dibuktikan pada gambar grafik yang ketiga, sehingga terjadi tren perdagangan minyak mentah di Indonesia itu tuh menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspornya. Akibatnya, ada ketergantungan impor itu meningkat dan resiko terhadap fluktuasi global itu semakin tinggi, serta distribusi BBM menjadi tidak merata antar wilayah. Hal tersebut terlihat bahwa harga BBM antar daerah di Indonesia pada tahun 2026 itu menunjukkan variasi yang cukup signifikan, dapat terlihat pada grafik keempat. Berdasarkan studi sebelumnya, sebagian besar penelitian itu hanya berfokus pada yang pertama dampak BBM terhadap inflasi secara nasional atau tanpa melihat jalur transmisi secara bertahap. Padahal mekanisme yang terjadi sebenarnya adalah dari BBM bertransmisi ke transportasi, lalu ke inflasi serta ke disparitas. Sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat tiga rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah ketidakstabilan BBM mempengaruhi harga transportasi? Yang kedua, bagaimana pengaruh transportasi terhadap inflasi daerah? Dan yang ketiga, apakah BBM berkontribusi terhadap disparitas inflasi? Lalu tujuan penelitiannya yaitu menganalisis pengaruh BBM terhadap harga transportasi, menganalisis pengaruh transportasi terhadap inflasi, dan menganalisis dampaknya terhadap disparitas inflasi antar daerah. Lalu manfaat penelitiannya yaitu secara untuk pemerintah, yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan stabilisasi pasokan BBM dan pengendalian harga transportasi untuk menekankan ketimpangan inflasi. Lalu, bagi pelaku usaha dan masyarakat, dapat memberikan wawasan mengenai dampak fluktuasi pasokan BBM terhadap biaya transportasi dan harga barang. Dan bagi akademisi, yaitu teman penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk akademisi terkait pengembangan kajian perdagangan internasional dan daya saing ekspor untuk penelitian selanjutnya. Lalu, ruang lingkup penelitian ini yaitu penelitian ini mengkaji pengaruh ketidakstabilan pasokan BBM terhadap harga transportasi dan disparitas inflasi antar daerah di 34 provinsi di Indonesia pada periode 2018 hingga 2025. Analisis ini menggunakan regresi data panel dengan variabel utama BBM, mediasinya yaitu harga transportasi, serta variabel kontrolnya yaitu nilai tukar dan harga minyak dunia, dengan fokus pada transmisi energi ke inflasi melalui biaya transportasi. Lalu masuk ke bab 2 yaitu mengenai tinjauan pustaka atau landasan teori, yang dimana yang pertama yaitu 2.11, yaitu supply shock theory, atau yang dimana penyimpangan inflasi akibat gangguan sisi penawaran agregat. Guncangan ini tuh berkontribusi sekitar 60% terhadap volatilitas harga domestik, menurut Marung tahun 2017 dan Juhro tahun 2007. Lalu yang kedua yaitu ada 2.12, yaitu cost push inflation, yang dimana kenaikan biaya input BBM yang diteruskan produsen kepada konsumen melalui markup harga jual guna untuk mempertahankan margin keuntungannya, menurut Aditya et al. Tahun 2024 dan Soleh tahun 2020. Dan selanjutnya yaitu ada teori spatial price equilibrium, yang dimana perbedaan harga antar wilayah itu dapat dipengaruhi oleh biaya perdagangan dan integrasi pasar. Guncangan energi sejak tahun 2022 memperlebar kesenjangan inflasi dengan dampak berbeda di tiap wilayahnya. Menurut Maworski et al. Tahun 2024 dan Aginta tahun 2023. Nah, identifikasi sumber guncangan penawaran ini sangat krusial bagi otoritas moneter dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap ketidakstabilan harga energi global. Yang keempat yaitu regional inflation, yaitu yang dimana dipengaruhi karakteristik lokal seperti kebijakan fiskal daerah dan ketergantungan impor energi wilayah yang bervariasi, menurut Manurung tahun 2017, Aginta dan Somea tahun 2022. Lalu yang kelima yaitu transport cost, yang dimana saluran utama transmisi guncangan harga. Sektor transportasi ini sangat sensitif terhadap input energi fosil jangka panjang, menurut Sanak et al. Tahun 2024 dan Salam et al. Tahun 2024. Serta poin terakhir yaitu ketidakstabilan BBM.
Fluktuasi volume dan waktu penyaluran yang mencerminkan kegagalan sistem distribusi akibat kendala infrastruktur logistik. Menurut Ahmad et al. Tahun 2023, Nukalang dan Marsono tahun 2026. Kenaikan biaya distribusi dari daerah produksi menuju konsumen akhir meningkatkan variasi tingkat inflasi dan dapat menciptakan hambatan keseimbangan harga spasialnya. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir yang dimana dari ketidakstabilan pasokan BBM sehingga terjadi gangguan distribusi terhadap energi atau terhadap BBM sehingga ada peningkatan harga terhadap transportasi yang akan menyebabkan kenaikan biaya distribusi barang dan jasa yang dimana akan menimbulkan tekanan inflasi pada daerah dan muncul disparitas inflasi antar daerah. Lalu hipotesis penelitian saya ada 4. Yang pertama H1 yaitu ketidakstabilan pasokan BBM berpengaruh positif terhadap harga transportasi antar daerah. H2 yaitu harga transportasi berpengaruh positif terhadap tekanan inflasi daerah di tingkat provinsi. H3 yaitu tekanan inflasi daerah berpengaruh positif terhadap disparitas inflasi antar wilayah. Dan H4 ketidakstabilan pasokan BBM berpengaruh langsung terhadap disparitas inflasi antar daerah. Selanjutnya yaitu masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan merupakan data tahunan dari 34 provinsi di Indonesia dengan periode 2018 hingga 2025. Lalu data yang diperoleh dari sumber-sumber kemudian ditabulasi dan ditransformasikan dalam bentuk data panel. Lalu jenis dan sumber data yang digunakan, yang pertama yaitu ada ketidakstabilan pasokan BBM, satuannya persen dan sumbernya dari Kementerian ESDM, lalu ada indeks harga transportasi, di mana satuannya indeks pada 2018 sama dengan 100 dan sumbernya dari BPS. Lalu ada inflasi daerah, satuannya persen dan sumbernya dari BPS. Lalu ada disparitas inflasi, satuannya persen dan sumbernya BPS. Lalu ada nilai tukar atau kurs, yaitu satuannya rupiah per USD dan sumbernya dari Bank Indonesia, serta harga minyak dunia, satuannya USD per barel dari sumber World Bank atau EIA. Di mana analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh ketidakstabilan pasokan BBM terhadap tekanan harga transportasi serta dampaknya terhadap disparitas inflasi antar daerah di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu konsep data panel. Data panel menggabungkan data waktu dan wilayah. Dengan ini kita bisa melihat perubahan dari tahun ke tahun sekaligus membandingkan kondisi tiap daerah. Lalu yang ketiga yaitu variabel penelitian. Yang dimana variabel dependennya yaitu disparitas inflasi antar daerah atau INF underscore DISP. Lalu variabel independennya yaitu ketidakstabilan BBM dan harga transportasi. Lalu variabel kontrolnya yaitu nilai tukar dan harga minyak dunia. Lalu model regresinya yang pertama yaitu model 1 menghitung pengaruh BBM terhadap transportasi yang dimana seperti rumusnya yang sudah tertera, dan model 2 yaitu pengaruh BBM dan transportasi yang akan berpengaruh ke disparitas inflasi. Dan rumusnya yang sudah tercantum pada layar. Kemudian model data panel, ada 3 model yang dibandingkan, yaitu PLS atau model sederhana, FEM yang dimana memperlihatkan perbedaan tiap daerah, dan REM yang menganggap perbedaan itu bersifat acak. Pemilihannya dilakukan supaya hasil analisisnya itu lebih akurat. Lalu, ada beberapa uji yang harus dilakukan. Ya, pertama yaitu uji Coe, yang dimana untuk membandingkan PLS versus FEM dengan hipotesis H0 sama dengan PLS dan H1 sama dengan FEM. Keputusannya ketika probabilitasnya di bawah 0,05, maka harus menggunakan FEM, dan sebaliknya ketika probabilitas di atas 0,05, maka harus pilih PLS. Lalu ada uji Hausman, yang dimana membandingkan antara FEM versus REM, yang dimana hipotesisnya adalah 0 itu REM dan H1 itu FEM. Keputusannya ketika probabilitas di bawah 0,05, maka harus memilih FEM dan sebaliknya. Lalu, ada uji Lagrange multiplier, yang dimana uji Lagrange multiplier yaitu membandingkan PLS versus REM, yang dimana hipotesisnya itu H0 sama dengan PLS dan H1 itu REM. Keputusannya probabilitas ketika kurang dari 0,05 maka harus pilih REM. Lalu ada juga uji asumsi klasik, yang dimana uji asumsi klasik ini dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan menghasilkan estimasi yang valid, tidak bias, dan dapat dipercaya. Pengujian ini itu penting karena jika asumsi dasar tidak terpenuhi, maka analisisnya dapat berpotensi tidak akurat. Lalu ada uji normalitas, yang dimana tujuannya untuk mengetahui apakah residual atau error dalam model itu berdistribusi normal. Hal ini penting karena distribusi yang tidak normal dapat mempengaruhi keakuratan hasil dari uji statistiknya tersebut. Lalu ada uji multikolinearitas, yang dimana uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model. Lalu jika terjadi multikolinearitas, maka koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit menginterpretasikan pengaruh masing-masing dari variabel tersebut. Lalu ada uji heteroskedastisitas, yang dimana itu bertujuan untuk memastikan bahwa varians residual bersifat konstan atau homoskedastisitas. Jika variansinya residual tidak konstan, maka hasil estimasi menjadi kurang efisien. Dan yang terakhir yaitu uji autokorelasi, yang dimana itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara error pada periode waktu yang berbeda. Jika autokorelasi, maka hasil estimasi menjadi tidak akurat dan bias.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.